Selanjutnya dari Pak Agus. Silakan Pak Agus. Oke, terima kasih. Pertama, terkait dengan penelitian ini, menurut saya lebih baik disesuaikan dengan tema kekinian, yaitu para siswa, santri, dalam suasana pandemi, mereka bukan kemungkinan, tetapi terjadi perubahan. Salaman itu, apalagi kemudian ke kepala, itu tidak terjadi. Karena santri tidak boleh masuk dalam suasana pandemi itu. Tapi seandainya masuk, maka hal itu sudah tidak diperbolehkan. Kita saja itu salaman hanya begini, dari jauh. Apalagi ke kepala. Pasti itu dalam bahasanya protokol kesehatan, melanggar protokol kesehatan. Kalau Fatimatul Aulia Rosadi melaksanakan tentu sebagaimana judul, menurut saya tidak bisa melakukan dan tidak bisa melakukan skripsi, maksudnya menyelesaikan skripsi ini. Silahkan direspon Fatimatul Aulia terkait yang pertama ini. Ada beberapa pertanyaan saya. Pertama, pertanyaan coba direspon. Pak, untuk apa itu, kalau kan waktu magang itu tahun 2020, tahun kemarin ya Pak, tahun 2020 itu kan lagi panas-panasnya pandemi, tapi untuk pendidikan formal, yaitu seperti pendidikan SD, itu kan di sana ada yang kayak siswa dari luar masuk ke pondok hanya untuk ikut sekolah formal saja. Namun juga ada anak yang menetap di sana. Nah, untuk anak yang hanya ikut sekolah formal itu mereka belajarnya daring, Pak. Dan untuk anak yang tetap belajar di dalam pondok pesantren, itu mereka melakukan kegiatan seperti biasa, Pak. Jadi ya, kalau untuk protokol tidak ada, Pak. Tapi kalau pada saat ada kegiatan seperti rapotan siswa gitu ya Pak, kan itu orang tua yang mengambil rapot. Jadi untuk orang tua awal masuk ke pondok itu ada protokolnya dan harus cuci tangan. Selain itu untuk orang-orang yang berada di pondok pesantren itu tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Yang benar aja, karena pasti dibubarkan oleh tim protokol kesehatan di masing-masing kabupaten. Jadi pada waktu, taruhlah pada Juli sampai Juli lagi, relatif semuanya tidak bisa. Karena tidak boleh ada proses belajar mengajar. Itu tahun kemarin ada Pak, cuma kan kalau di sana kan untuk per kelas mungkin sekitar sedikit Pak, kalau yang dalam satu kelas itu mungkin sekitar 10-15an siswa. Itu barusan sekarang ini, bukan kemarin. Enggak, tahun kemarin Pak. Tahun kemarin. Iya betul, tahun 2020 tahun kemarin. Menurut saya itu luar biasa loh. Maksudnya berani melawan terkait dengan aturan protokol kesehatan itu luar biasa. Secara rasional menurut saya tidak bisa, kecuali dia tidak menerima santri dari luar. Maksudnya proses yang belajar dari SD tadi full di pondok itu seperti pondok gontor, itu mungkin terjadi, tetapi tidak boleh misalkan orang tua, orang luar, orang tua ataupun menjenguk
Jadi dia di camp. Pondok pesantren besar-besar itu bisa, tapi tidak boleh ada interaksi dengan orang-orang luar. Dan itu pasti apa yang dilakukan oleh guru terhadap santrinya itu tidak ada. Salamin itu biasanya dilakukan dari guru atau ustazah terhadap santri yang mereka setiap hari pulang. Tapi kalau mereka yang berada di pesantren, itu tidak dilakukan. Untuk gurunya sendiri itu mayoritas berada di sana, Pak. Jadi guru itu mayoritas 24 jam ada di sana. Kan gurunya itu kan juga guru dalam artian mereka juga pengurus kan, Pak. Jadi kalau di sana itu kan ada kamar-kamarnya gitu kan, Pak. Nah, satu kamar terdiri dari sekitar 5 sampai 10 anak. Enggak, yang saya tanyakan itu yang kedua. Tadi yang pertama, ini yang kedua itu kan gak mungkin salaman itu terjadi terhadap para santri yang ada di dalam. Itu dilakukan pada santri yang setiap hari pulang, datang kemudian salaman. Kalau yang di dalam ya ngaji mulai pagi. Iya kan? Dan itu tidak dilakukan kan? Kalau yang di dalam 24 jam aktivitas di dalam itu tetap melakukan kebiasaan seperti biasa. Untuk yang dari luar maksudnya cuma apa itu ikut sekolah formal itu kegiatannya di rumah, Pak. Nah, sekarang Fatimatul Aulia yang mau disorot yang mana? Yang mau diteliti yang mana? Kalau saya yang disorot yang 24 jam di pondok pesantren itu, Pak. Mereka pada melakukan salaman cium itu jam berapa saja? Sewaktu-waktu. Jadi ada maksudnya kalau apa itu? Kalau waktu sekolah formal itu mungkin sekolah seperti ngaji Quran atau ngaji kitab atau sekolah formal itu pas awal masuk sama keluar. Terus kalau di luar itu ya mungkin kalau bertemu gitu ya, Pak, bertemu itu kadang ada pengurus yang manggil sini salim dulu gitu. Ya salim seperti biasa. Jadi setiap mau proses belajar mengajar selalu salim, pagi, siang, sore, malam gitu. Iya. Oke, itu terjadi di sana. Mohon maaf, Pak. Mohon maaf ini telat soalnya kalau misalnya antri mandi pun ada pengurus itu kita juga harus salim gitu. Oh, kalau antri mandi itu nggak ada pengurus. Maksudnya kalau ketemu. Oh, kalau ketemu enggak. Kalau misalnya ada kegiatan antri mandi atau antri telepon atau apa, ketemu pengurus itu apakah juga harus salim? Kalau antri mandi atau antri makan itu enggak ada salim. Sedangkan untuk telepon itu salaman itu terjadi. Salaman itu dilakukan kalau izin mau telepon. Jadi oke, saya mengikuti Fatimatul Aulia bahwa itu terjadi. Meskipun menurut saya itu tidak terjadi, ya. Menurut saya itu tidak terjadi karena melawan terkait dengan protokol kesehatan. Tetapi saya mengikuti Aulia. Jadi karena yang akan melakukan penelitian kan Aulia, ya. Iya, Pak. Saya memastikan bahwa itu terjadi, itu bisa diteliti. Selanjutnya, kalau memang itu terjadi dan kemudian menurut saya temamu itu yang tepat itu adalah dirimu studi makna ya, bukan fenomenologi ya. Studi makna atau fenomenologi? Makna. Kalau makna maka menggunakan makna teorinya Gadamer dong, bukan yang lain. Fenomenologi dengan makna berbeda. Kamu memilih mana, makna atau fenomenologi?
makna tapi menggunakan teori fenomenologi hasil. Ya bukan, makna ada sendiri. Jadi ibaratnya itu kamu pilih A atau B. Tidak pingin A tapi juga B, bahaya itu nanti. Fenomenologi atau makna, harus kamu pilih. Nunggu istiqoroh dulu, Pak. Bersama santri tadi itu, Pak. Oh, mesti istiqoroh sama santri dulu. Iya, harus cium tangan gurunya dulu, Pak, ini, Pak, untuk merubahnya, Pak. Itu, jadi kamu harus memilih makna atau fenomenologi. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya. Menurut saya, apakah makna atau fenomenologi yang lebih tepat itu dirimu tidak cukup misalkan kalau studi makna ya, makna salaman itu bukan kalau menurut saya, tetapi menurut saya malah semacam perlawanan terhadap protokol kesehatan, karena Aulia mengatakan itu terjadi. Kalau menurut saya ini adalah pelanggaran protokol kesehatan besar dan bisa dibubarkan proses belajar mengajar. Nah, sekarang adalah apa makna menurut guru dan menurut murid, tentunya tidak hanya guru ya, tentunya juga murid, meskipun yang domain adalah guru atau pimpinan lembaga. Kok mereka berani untuk melaksanakan sesuatu yang dilarang oleh pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun Tulungagung, bahwa seharusnya salaman itu tidak ada, apalagi ke kepala. Itu jelas sangat berpotensi untuk menyebarkan COVID-19. Nah, mengapa mereka kok berani untuk melakukan perlawanan terhadap itu? Coba dijawab sebelum saya lanjutkan. Apa yang saya arahkan itu loh, kamu setuju atau tidak? Kalau menurut saya sih memang hal tersebut kalau dikaitkan dengan protokol kesehatan kelihatannya agak menyimpang ya Pak. Karena kan menyalahi protokol gitu kan. Bukan agak menyimpang, jelas menyimpang, melawan. Menyimpang. Ini melawan kebijakan negara ini. Ya, tapi kalau dalihnya ya Pak, dalihnya mungkin itu kan karena mereka kan berada di lingkungan tertutup gitu kan Pak, maksudnya pondoknya itu jarang atau mungkin terbatas untuk orang luar masuk. Jadi yang berada di sana itu kan hanya orang-orang yang memang 24 jam di sana, jadi mungkin mereka merasakan hal itu seperti hal yang biasa. Mereka itu kan pulang, para santrinya, pertama itu. Kalau kita melihat ya, presiden dengan ajudan saja, itu tidak pernah pindah, maksudnya, tapi juga tidak melakukan hal itu, tidak melakukan salaman dalam hal protokol kesehatan. Kalau menurut saya ini adalah sebuah perlawanan atau ketidaktaatan para ustadzah ataupun guru dan santri terhadap protokol kesehatan. Nah, apa maknanya? Makna perlawanan ini apa? Tadi saya tertarik dengan pertanyaannya kita yang pada awal tadi. Kita kan menanyakan, itu kan sudah ada penelitiannya, bagus. Jadi kita menghadirkan sebuah penelitian, maksudnya
yang pernah diteliti terkait dengan makna salaman. Lah, ketika ditarik kepada kekinian, yaitu pada suasana pandemi, itu kan menarik, malah melanjutkan dari penelitian terdahulu. Kita pertanyaan yang ketiga tadi, saya mendengarkan kita memberikan pertanyaan itu. Iya. Gimana, Fatimatul Aulia? Iya, kalau hal itu gimana ya, Pak? Hal itu memang sebuah kebiasaan yang telah menyimpang. Tapi para santri dan guru itu tidak ada yang keluar masuk pondok pesantren, Pak. Dirimu sudah tidak mulai konsisten dengan jawabanmu pertama ya. Kamu sudah mulai berbohong di dalam proses pengujian ini. Ayo, gimana yang sebenarnya santri dengan guru di sana? Santri, jadi begini Pak, santri dan guru yang di sana. Jadi yang terdaftar ya Pak, yang terdaftar itu memang ada anak-anak yang mengikuti hanya sekolah formal Pak. Hanya sekolah formal itu mereka pada saat pandemi kemarin itu untuk sekolah formal bagi anak-anak yang dari luar itu hanya online. Hanya online Pak, hanya online di rumah dan diberi tugas oleh guru seperti pada umumnya. Nah, sedangkan untuk anak yang 24 jam dan guru yang 24 jam, jadi mereka itu yang 24 jam di sana ya mengikuti kegiatan seperti biasa dan tidak pernah pulang ke rumah. Oke, sekarang yang kemarin kamu sudah konsisten ya. Coba kamu pegang bahwa yang kemarin hanya santri yang di dalam yang salaman itu. Ya. Yang luar enggak, karena online. Iya, karena online. Kamu penelitiannya kapan? Kemarin apa yang akan datang? Sesudah ujian sempro ini? Yang akan datang. Kalau yang akan datang mereka tetap online atau sudah masuk? Kurang tahu. Duh, sekarang bagaimana dirimu melihat dari dekat apakah santrinya sudah boleh masuk seperti di Unesa 30% atau malah sudah 100% seperti SD SMP sekarang? Sekarang kan SD SMP sudah 100%. Di pondok itu bagaimana sekarang? Kalau kondisi terkininya belum tahu, Pak. Nah, kalau begitu proposal ini juga tidak tahu apakah bisa lulus atau tidak kalau begitu. Karena tidak tahu yang akan diteliti. Kan nanti kita luluskan, ya kamu anggap saja mereka tidak masuk, nggak taunya masuk. Kan proposal ini akhirnya gagal. Tidak bisa digunakan. Atau sebaliknya, ya anggap saja masuk, nggak taunya di situ dilarang tidak masuk. Kan nggak bisa diteliti. Tidak bisa diteliti karena ya peneliti tidak tahu suasananya bagaimana. Nanti misalkan Fatimatul ini kami loloskan dengan settingan bahwa santri belum masuk, nggak tahunya sudah masuk, kan berbeda. Iya. Iya kan? Iya. Ini kita pastikan Fatimatul Aulia itu mau meneliti yang mana pada suasana seperti apa
Kalau penelitian saya itu yang saya lakukan kepada santri dan guru-guru yang 24 jam di sana, Pak. Yang salaman. Ya, yang salaman. Salaman santri yang 24 jam di sana. Ya. Oke. Jadi kamu mengabaikan terhadap santri yang lain. Maksudnya bahwa tidak hanya santri yang ada di dalam yang mereka yang diajar itu. Maksudnya tidak sepenuhnya proses belajar mengajar di sekolah atau pesantren tersebut. Tapi kan untuk subjeknya kan gurunya, Pak. Juga bisa enak peneliti pilih-pilih itu subjek. Jadi kalau memang pengen makna atau fenomenologis, ya sepenuhnya lah guru dan siswa. Siapa berangkat? Tamina. Mana temannya? Oke, gitu ya. Padahal yang akan lebih bagus lagi, makna itu juga misalkan menurut tim protokol kesehatan. Pak De, suaranya Pak De masuk, Pak De. Sorry. Maksudnya, misalkan tim protokol kesehatan memberi makna, itu akan lebih bagus lagi. Saya mengarah Fatimatul Aulia adalah terhadap perlawanan terhadap protokol kesehatan. Yang diteliti sama tentang salaman, tetapi adalah terhadap perlawanan terhadap regulasi protokol kesehatan. Apakah dia dari luar atau dari dalam santrinya, tetap harus menjalankan protokol kesehatan. Dan di situ kan tidak ada misalkan pakai hand sanitizer kan pada waktu mau salaman? Tidak. Tidak ada kan, luar biasa. Tidak hand sanitizer, kemudian melakukan berjabat tangan atau misalkan kena kepala. Itu kan pelanggaran protokol kesehatan yang luar biasa. Dalam bahasa hukumnya, mereka berhak untuk dihukum. Bahkan dalam bahasanya boleh dibubarkan oleh negara. Tetapi pakai air wudhu, Pak. Pakai air wudhu dan bismillah, Pak. Nah, karena tidak, maka ini adalah sebuah fenomena menarik terkait dengan hal yang melawan, tetapi tidak merasa melawan. Jadi sebetulnya para guru dan santri guru, ataupun ustadzah, itu tidak punya gambaran tentang melawan terhadap negara. Tetapi ini faktanya adalah perlawanan terhadap aturan negara. Nah, ketika itu diteliti, apa makna di belakang itu sangat bagus menurut saya. Melanjutkan penelitian yang terdahulu. Kalau dahulu hanya apa sih makna salaman antara santri guru pada suasana biasa, ini suasana pandemi ini menarik. Tampaknya Fatimatul nggak ada perlawanan, Pak, atas pertanyaan Bapak. Jadi ini gini Mbak Fatul, saya hanya membantu saja. Jadi itu kan kembali persoalan salaman sebagai penanda ya. Iya, sebagai tanda ya. Makanya sebagai tanda itu kan mana yang mau Mbak Auli Fatul lihat. Kalau dikaitkan dengan relasi dengan negara, maka yang dikatakan Pak Agus itu benar. Bahwa salaman dengan relasi negara, dalam hal ini pemerintah dalam situasi pandemi, berkaitan dengan konteks dan relasi dengan negara, maka salaman itu arahnya adalah perlawanan terhadap kebijakan protokol kesehatan. Nah, itu sebagai itu. Apakah itu nanti dimaksudkan sebagai maka judulnya nanti dirubah. Jadi kalau Anda setuju maka judulnya dirubah. Diubahnya relasi kuasa salaman pada situasi konteks pada
situasi pandemi kan gitu. Meskipun pandeminya sudah mau berakhir kan, pandeminya kan nanti Desember sudah berakhir kan, sudah berakhir kan, moga-moga berakhir, nggak ada gelombang ketiga, keempat dan seterusnya. Itu seperti itu. Ya, jadi dengan konteks relasi makna salaman dalam relasi antara masa pesantren dan negara. Itu judulnya seperti itu. Makna salaman dalam relasi antara masa pesantren dan negara di situasi pandemi COVID-19. Maka nanti pertanyaan-pertanyaan mengarah pada masuk itu apa? Pengetahuan santri, pengetahuan ulama tentang tentang COVID, kemudian tentang protokol kesehatan dan seterusnya. Itu yang terjadi. Kalau itu yang mau Anda teliti, ya. Kalau yang saya sampaikan tadi itu bagaimana relasi kuasa itu terhadap pesantren dengan masyarakat santri. Jadi pesantren dan masyarakat santri. Masyarakat santri itu artinya masyarakat yang terkait dengan pesantren, misalnya para guru, orang tua dan muridnya dan masyarakat sekitarnya. Itu kalau saya tadi konteksnya seperti itu. Nah, tinggal Anda pilih. Ya, kalau Anda suka punyanya Pak Agus misalnya tentang itu supaya nanti Pak Agus nggak kasih nilai pelit di akhir tahun, di akhir ujian, ya itu yang Anda pakai. Gitu kan. Relasi masyarakat pesantren dan negara dalam tradisi salaman di situasi pandemi. Atau makna salaman ini dalam relasi salaman ini dalam relasi antara ini dan ini. Jadi harus kelihatan konteksnya. Di konteksnya itu yang paling penting. Ya, konteksnya itu paling penting. Ya. Nah, ini yang mau ditawarkan Pak Agus. Anda boleh pilih punya saya apa punya Pak Agus. Nah, itu nanti diskusi. Ya, tapi ya konsekuensinya nanti kalau jadi sekali Pak Agus maka Pak Agus tidak setujuan gitu aja. Kalau saya sih serah Anda. Jadi kalau Anda mau ikut kontennya Pak Agus silakan. Ya, saya nggak usah dibuat masalah ya. Jadi Anda ngikuti Pak Agus saja misalnya dengan itu ya monggo. Nanti pertanyaannya menjurus tentang kenapa kok dilakukan pada situasi pandemi. Ada apa di situ? Dia konteksnya gimana? Siapa sih? Pandemi itu jawabnya pemerintah, itu kan misalnya gitu kan ya muncul nanti itu disebut juga kebaruan ya, itu kebaruannya itu kalau sudah itu nilainya layak Allah ya. Silakan kembali ke Pak Limatul ya, daripada nanti Anda juga belajar ke Pak Agus ya, Pak Agus ya, belajar bagaimana mempertajam dan memelintir masalah menjadi cara itu gitu ya. Gitu ya. Ya. Iya, Pak. Ya. Jadi gimana? Anda pilih caranya Pak Agus. Lanjut, Pak Agus. Sudah, ini kalau kelihatannya sudah mengarah ke dua pilihan. Sekarang tergantung pembimbing sama Fatimatul Aulia mau memilih yang mana. Ada dua makanan, satunya rawon, satunya soto. Kamu mau memilih yang mana? Yang pasti kalau makan dua-duanya kamu terlalu kenyang nanti. Fatimatul vegetarian, Pak. Ya, tampaknya skornya 4-0 untuk Pak Agus, 2-0 dari Pak Dewo tanpa perlawanan. Pak Agus ampun bertanya kah? Selesai? Kalau menurut saya cukup, bahwa kalau saya melihatnya ini menarik untuk di model salaman itu sebagai perlawanan terhadap negara, meskipun dia tidak menyadari bahwa itu sebuah perlawanan, gitu loh. Tapi kalau misalkan menurut apa yang ditawarkan Pak Dewa, saya pikir juga boleh-boleh saja. Tetapi seandainya berpijak pada apa yang dipresentasikan oleh Fatimatul Aulia awal, saya melihatnya belum ada sesuatu yang bisa dilaksanakan penelitian ini. Maksudnya kalau mendasarkan pada proposal dan presentasinya tadi. Begitu Pak Farid, mungkin jenengan sebagai pembimbing sama Fatimatul Aulia. Oke, giliran saya ya. Pak Fatimatul. Iya, Pak.
Oh, itu backsoundnya burung cicak rawa kayaknya. Kurang tahu, Pak. Oke, terima kasih kesempatannya Pak Dewo dan Pak Agus. Mohon izin untuk menanyakan beberapa hal. Sudah barang tentu Mbak Fatimatul dan yang lain, kalau dalam forum seminar maka saya tidak lagi menjadi pembimbing ya, tapi penguji sesuai dengan surat undangan pasal penguji 3. Oke, meskipun pembimbing ya, perlu diketahui tipikal saya bimbingan itu sekali 2 kali gitu ya. Sudah garis besarnya seperti apa nanti kemudian diujikan. Karena kalau banyak bimbingan itu bagi saya itu akan menguras energi saya saat ujian. Terus takon opo kalau mau takoni di bimbingan kan itu. Kalaupun saya berikan masukan nanti kalau dibantah sama dosen penguji malah kerja 2 kali. Mendingan maju sekalian dulu supaya enak di awal. Ya, kan itu. Oke, sebentar. Di rumah saya hujan deras ini. Oke, saya berusaha memberikan masukan saja, ya, dari berbagai masukan dari teman-teman mahasiswa juga Pak Agus dan Pak Dewa menarik sekali. Yang pertama terkait dengan ini, originalitas ya. Jadi jauh-jauh hari memang sudah saya khawatirkan tentang originalitas penelitian, karena hampir ada indikasi kesamaan ya terkait dengan isu itu, mana salaman dan sebagainya. Nah, sehingga ada beberapa pertanyaan yang saya pikir hampir sama dari Mbak Gita dan seterusnya tadi. Jadi begini, ini kebaruan ataukah melanjutkan ya baru ini. Pertanyaan itu sesungguhnya ingin menegaskan kepada Anda, kalau ngomong kebaruan atau orisinil, betulkah orisinil kalau di persentase berapa persen? Kalau ngomong orisinil dengan mantap, itu kan kalau di persentase 100%. Padahal sejatinya peneliti itu jarang sekali atau bahkan nggak ada yang mengakui dirinya itu penelitiannya itu untuk ilmu sosial ya. Itu jangan sekali ngomong 100% itu. Ya. Karena apa? Secara filosofi gejala sosial itu sifatnya dinamis. Jadi untuk kebaruan itu agak mustahil bisa dibilang 100%. Dan ini dengan apa? Mbaknya kan ngomong salaman, kan masih ada kan sebelumnya yang mana salaman juga kan? Ya, jika ditelusuri di penelitian terdahulu. Nah kan sama. Bedanya apa? Lokasi jelas. Ya kan? Lokasi jelas. Kemudian subjek iya. Tapi kan gejala sosialnya kan hampir sama dengan penelitian sebelumnya. Ya, dan itu Anda harus akui. Jadi peneliti itu ya yang ditekankan adalah kejujuran. Ya, kejujuran. Kalau bohong fatal itu. Bohong fatal. Nah, itu yang ditekankan. Kemudian dari sisi substansi ya, saya sepakat dengan Pak Dewa terkait dengan beberapa istilah ya, istilah operasional ya. Jadi mengidentifikasi dan menganalisis. Diawali dengan identifikasi dan analisis. Di tujuan itu loh. Oh iya. Ya.